Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu menyampaikan tentang tata tertib perpustakaan, terlebih dahulu kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu di acara Matsama atau pengenalan siswa baru. Nah, sebelum Ibu membacakan tentang tata tertib perpustakaan MTSN 2 HST, terlebih dahulu Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Mariati SAG. Di sini Ibu sebagai pengajar sekaligus sebagai kepala perpustakaan MTSN 2 HST. Nah, adapun tata tertib perpustakaan MTSN 2 HST adalah yang pertama, siswa atau guru ataupun karyawan ataupun pengunjung yang lain pada waktu meminjam buku perpustakaan itu terlebih dahulu melapor ke petugas perpustakaan dan mengisi buku tamu atau buku pengunjung. Yang kedua, pada saat pian memasuki perpustakaan itu harus tertib atau sopan, nah, supaya tidak mengganggu teman pian atau pengunjung yang lain di dalam belajar ataupun membaca buku. Kemudian yang ketiga, pada waktu peminjaman buku itu pian harus memiliki dulu kartu anggota perpustakaan. Yang keempat, pada saat pian meminjam buku itu silahkan mengambil sendiri buku apa saja yang pian pinjam. Nah, setelah mengambil buku, kemudian pian melapor ke petugas perpustakaan untuk dicatat. Nah, jadi petugas perpustakaan harus tahu buku apa saja yang pian pinjam. Nah, kemudian yang kelima, nah, setelah pian membaca buku ataupun buku referensi atau buku yang lainnya, itu harus mengembalikan ke tempatnya. Nah, di mana pian mengambil buku tersebut. Nah, jangan buku pelajaran agama dicampur tempatnya, meletakkan itu ke buku referensi atau buku cerita. Nah, jadi kita harus mempermudah teman pian yang meminjam selanjutnya. Setiap peminjam buku itu harus mengembalikan bukunya tepat waktu. Nah, misalnya kalau buku fiksi atau buku cerita itu waktunya seminggu. Nah, kalau lebih daripada 1 minggu itu akan diberi sanksi. Nah, kemudian yang ketujuh, apabila jam kosong, nah itu silahkan pian yang hendak belajar, yang hendak membaca buku, itu silahkan pian ke perpustakaan. Nah, kemudian yang kedelapan, nah di sini pian menjaga atau merawat buku yang dipinjam. Nah, jadi buku yang dipinjam dirawat supaya tidak rusak ataupun tidak kotor. Kemudian yang kedelapan, apabila buku atau majalah yang dipinjam tadi rusak, itu segera pian melapor. Nah, melapor kepada petugas perpustakaan. Nah, karena petugas perpustakaan kena menyuruh pian untuk bertanggung jawab. Nah, itu kena pian berurusan dengan bagian petugas perpustakaan, apakah diberi sanksi atau kayak apa kena. Yang kesembilan, apabila pian meminjam buku perpustakaan lalu bukunya rusak ataupun kotor, maka segera melapor ke bagian perpustakaan. Yang ke-10, jagalah kebersihan baik di dalam perpustakaan maupun di lingkungan sekitarnya. Nah, jadi kita harus menjaga kebersihan. Nah, supaya lingkungan perpustakaan ataupun lingkungan sekitarnya menjadi bersih. Kemudian yang ke-11,
Untuk peminjam buku referensi seperti kamus, peta, ataupun Al-Quran, itu pada waktu pian meminjam itu cuma waktu dalam proses pian belajar. Nah, misalnya 2 jam pelajaran. Nah, setelah meminjam pada waktu 2 jam pelajaran, setelah itu pian kembalikan. Nah, karena kemungkinan itu siswa yang lain yang akan meminjam kamus tersebut. Kemudian larangan yang perlu diperhatikan. Nah, larangan yang perlu diperhatikan di dalam meminjam buku. Yang pertama itu pada waktu pian datang ke perpustakaan itu tidak dibolehkan memakai topi, jaket, ataupun tas. Nah, yang tidak ada hubungannya dengan keperluan perpustakaan. Yang kedua, dilarang makan, minum, dan merokok. Nah, merokok itu sangat mengganggu kesehatan bagi ruangan lingkungan di dalam perpustakaan ataupun di luar perpustakaan. Nah, jadi kita harus menjaga kenyamanan daripada pengunjung ataupun petugas perpustakaan. Larangan yang perlu diperhatikan di dalam peminjaman buku. 1. Tidak dibenarkan memakai topi ataupun jaket ataupun membawa tas ke dalam ruangan perpustakaan. Yang kedua, dilarang makan, minum, serta benda-benda lain yang tidak berhubungan dengan ruang perpustakaan ataupun keperluan perpustakaan. Yang ketiga, dilarang merokok. Nah, bagi laki-laki, itu dilarang merokok ke dalam ruangan perpustakaan. Nah, kenapa tapi dilarang? Supaya ruang lingkungan ataupun di dalam perpustakaan itu terasa nyaman. Yang keempat, dilarang mencoret-coret buku ataupun menyubik buku milik perpustakaan. Yang kelima, dilarang bermain atau bergurau. Nah, sehingga mengganggu teman atau pengunjung yang lain di dalam perpustakaan tersebut. Yang keenam, tidak dibenarkan menggunakan ruangan perpustakaan untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan proses belajar mengajar, kecuali atas izin dari kepala sekolah langsung. Kemudian yang ketujuh, tidak dibenarkan menukar buku. Nah, misalnya pian meminjam buku fikih. Nah, bukunya sama tetapi penerbitnya berbeda. Nah, itu tetap nakai melapor ke bagian petugas perpustakaan. Karena tadi beda penerbitnya dan juga buku tersebut memiliki kode tersendiri. Nah, itu larangan yang perlu diperhatikan di dalam peminjaman buku perpustakaan. Kemudian sanksi pelanggaran. Nah, setiap pengunjung atau peminjam buku yang tidak mematuhi tata tertib peminjaman buku, itu akan diberikan sanksi. Nah, kemudian buku yang dipinjam itu harus dikembalikan tepat waktunya. Nah, apabila rusak atau hilang, maka itu disuruh bertanggung jawab. Nah, masalah kebijakan daripada tanggung jawab itu sendiri itu nanti dibicarakan dengan petugas perpustakaan. Kemudian yang selanjutnya, buku yang hilang. Nah, itu bisa disuruh mengganti dengan buku yang sama atau juga bisa diganti dengan uang. Nah, jadi itu tadi masalah larangan ataupun sanksi dari peminjaman buku. Nah, di sini ada juga tentang peminjaman buku tadi. Nah, peminjaman buku tadi itu kan waktunya seminggu atau 7 hari. Nah, apabila lebih itu akan diberikan denda yang satu bukunya itu Rp500. Jadi apabila 2 buah buku dalam 1 hari, itu dendanya Rp1.000. Nah, kemudian masalah peminjaman buku paket. Nah, kalau buku paket itu dipinjamkan selama 1 tahun.
Selanjutnya mengenai pengisian formulir. Nah, yang terpenting itu nama pian, kelas, tempat tanggal lahir, dan juga menempelkan foto. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Nah, sebelum dan sesudahnya Ibu minta maaf kalau ada kekurangan daripada yang Ibu sampaikan. Terlebih dahulu kita sama-sama berdoa supaya COVID-19 bisa hilang dan bisa melakukan aktivitas pembelajaran tatap muka. Ibu akhiri wabi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.